Terima kasih Anda masih bersama kami. Dalam keterangannya pada persidangan, ahli hukum pidana Albert Aris mengatakan hasil tes poligraf bisa dijadikan alat bukti dalam sebuah persidangan. Hal ini disampaikan saat ia hadir dalam persidangan lanjutan kasus kematian Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu pagi. Awalnya kepada Albert Aris, kuasa hukum Richard Eliezer Roni Talapesi mengajukan pertanyaan bagaimana pendapatnya sebagai ahli menilai kekuatan pembuktian dari ahli poligraf. Menurut Albert, hasil pemeriksaan poligraf yang dibunyikan atau disampaikan oleh ahli bisa menjadi alat bukti yang sah dan selanjutnya sepenuhnya merupakan pertimbangan otoritatif hakim untuk memberi penilaian. Namun, ia juga menjelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan hasil tes poligraf belum digolongkan secara terperinci menjadi alat bukti atau barang bukti. Bagaimana pendapat saudara ahli dalam menilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli poligraf? Mohon penjelasannya. Poligraf ini untuk ini ya apa? Ahli dalam membaca pemeriksaan lie detector. Oh baik, lie detector. Jadi gini, memang kalau kita lihat KUHP itu membedakan antara barang bukti dengan alat bukti. Barang bukti diatur di pasal 39 KUHP, alat bukti diatur di 184 KUHP yang limitatif ya. Ada saksi, surat ahli petunjuk keterangan terdakwa gitu ya. Nah, ketika ada metode-metode seperti itu yang mungkin belum termaktub atau diatur dalam KUHP karena prinsip hukum acara itu adalah limitatif dan imperatif, kan terbatas dan memaksa. Dan kita ketahui bahwa KUHP ini dari tahun 81 tentu sudah banyak tidak update dengan perkembangan terkini, teknologi dan sebagainya. Maka ketika hasil pemeriksaan itu atau metode itu dibunyikan oleh keterangan ahli, maka dia bisa menjadi alat bukti yang sah dan sepenuhnya pertimbangannya merupakan otoritatif hakim untuk menilai. Tak hanya soal poligraf, saat menjadi saksi ahli meringankan untuk Richard Eliezer ini, Albert Aris juga mengatakan tidak dipidana orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Albert berpandangan ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau jabatan yang berwenang, penerima perintah dinilai berada dalam keadaan terpaksa. Petinggi tersebut, jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niat strafbar, tidak dipidana orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau ambtelk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, Majelis Mohon Izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bamelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut.